dunia pekerjaan, ada beberapa orang yang memilih untuk berprofesi di bidang saham. Orang-orang ini disebut pemain saham. Tetapi sebelum kami menjelaskan apa yang mereka lakukan, kami akan menjelaskan mengenai bidang yang mereka dalami. Apa itu saham? Saham adalah satuan nilai atau pembukuan yang mengacu kepada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Jika Anda membeli saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dan Anda berhak atas keuntungan perusahaan jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Dalam melaksanakan transaksi jualan beli, pasti diperlukan penjualan pembeli. Pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan atau biasa disebut sebagai emiten. Ada juga pemodal atau investor yang akan membeli apa yang ditawarkan oleh emiten. Pertama adalah emiten, yaitu perusahaan yang menjual surat-surat berharga. Pihak kedua adalah para investor. Investor adalah pihak yang menanam saham atau modal di suatu perusahaan pelaku emisi. Setelah itu, ada lembaga penunjang yang berfungsi untuk turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Selanjutnya adalah penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Terakhir adalah bursa efek. Bursa efek adalah tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Ini bisa disebut sebagai perantara antar pedagang untuk melakukan perdagangan. Menjual dan membeli saham di bursa. Saham itu bukti kepemilikan perusahaan yang mengklaim kekayaan atau penghasilan perusahaan tersebut. Karena trading saham itu bisa dilakukan dari mana saja, dan saya juga bisa memiliki banyak perusahaan sekaligus. Jadi di pasar saham itu atau bursa itu banyak perusahaan menawarkan bagian kepemilikannya kepada umum. Nah, di situ investor baik retail, perorangan ataupun perusahaan itu bisa membeli dan menjual saham di situ di bursa. Jadi cara kerja pasar saham itu ya di bursa itu seperti mall, dan di situ setiap orang atau setiap perusahaan itu bisa membeli dan menjual di situ di bursa itu, di pasar saham itu. Ya, di pasar modal ada beberapa profesi ya. Yang pertama adalah perantara pedagang efek. Jadi dia mewakili para investor yang mau membeli atau menjual saham. Kemudian ada kelompok kedua adalah wakil penjamin emisi efek. Jadi dia ini juga mempertemukan pembeli dan penjual, tetapi ini di pasar perdana. Artinya suatu perusahaan yang baru masuk ke bursa itu melalui proses. Nah, satunya lagi adalah wakil manajer investasi. Nah, kalau wakil manajer investasi ini dia itu mengumpulkan dana dari para investor, dan kemudian dia melakukan tugas memilih perusahaan-perusahaan mana yang bagus dan sebagainya, dari dia yang mewakili investor. Nah, saya sendiri bagian dari pedagang perantara efek dan di bagian analisa. Jadi saya mempelajari perusahaan-perusahaan tersebut, pola-pola pergerakannya di market, dan itu yang kemudian saya rekomendasikan kepada investor melalui equity sales itu untuk kemudian menawarkan kepada investor apa yang mau dibeli maupun yang dijual. Jadi saya berpikir saya ingin mencari sebuah bidang yang termasuk baru di Indonesia dan di mana saya bisa juga unggul ya di bidang itu. Nah, tapi akhirnya kemudian saya ketemu dengan investasi di bidang investasi ini. Nah, kemudian saya terjun di sana. Nah, salah satu motivasi yang disampaikan oleh trainer waktu itu adalah kalau Anda bekerja di bidang apapun, ujung-ujungnya kan Anda harus memasarkan produk Anda. Jadi Anda harus terjun ke pasar, dan sekarang Anda sudah berada di sebuah pasar, yaitu pasar modal. Nah, jadi kenapa Anda harus mencari bidang lain gitu.
kami di sini tempat berkumpul semua ahli-ahli tadi gitu ya. Jadi kalau kita mau menekuni atau kita mau mempelajari perusahaan-perusahaan tersebut, itu sudah ada di pasar modal. Nah, itu salah satu yang mendorong saya untuk terjun dan bertahan di pasar modal. Prosesnya seperti itu. Nah, setelah sahamnya didaftarkan di bursa, maka kemudian investor-investor yang punya saham perusahaan-perusahaan tersebut dengan kepentingannya masing-masing, kemudian ada yang menjual, ada yang membeli, dan itulah terjadinya proses pasar modal. Saham itu bukti kepemilikan di perusahaan. Jadi bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kalau ada satu perusahaan itu ada pemiliknya. Nah, perusahaan itu dibentuk atas saham-saham. Jadi orang yang memiliki saham di situ itu memiliki perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya pialang itu enggak istilah baku, bukan istilah baku. Jadi pialang istilah umum aja. Pialang itu adalah perantara. Jadi arti umum adalah pialang itu perantara. Ada pialang rumah, perantara rumah. Jadi pialang itu kalau dalam bahasa Inggrisnya broker. Jadi broker saham, broker rumah. Jadi pengertian pialang itu adalah perantara. Kalau di saham berarti dia perantara pedagang efek, karena efek saham itu efek. Ya itu, karena memang bidang ini masih butuh sumber daya banyak. Jadi kesempatan untuk kedepannya masih banyak, peluangnya masih banyak. Karena untuk menjadi perantara pedagang efek itu tidak sembarang orang bisa langsung masuk ke perusahaannya. Bahkan di perusahaan efek sendiri itu dia harus lulus dulu berbagai ujian, kemudian juga mengajukan izin sehingga dia mendapat izin kayak SIM gitu. Jadi dia ada izin perantara pedagang efek. Kalau tidak punya itu, ya bisa jadi pialang, nggak bisa jadi perantara pedagang efek. Kalau kondisinya pasar saham saat ini sangat bagus, sangat baik, sangat prospek. Jadi prospeknya baik karena pertama, jumlah penduduk Indonesia besar sekali. Itu adalah pasar dari produk-produk dari perusahaan. Perusahaan ini jual sahamnya di bursa kan. Perusahaan ini kan memproduksi barang, jasa. Nah, prospeknya cukup besar karena itu tadi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang besar, artinya konsumennya besar. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi di dunia itu Indonesia termasuk yang bagus. Bagaimana cara membeli saham atau cara kerja perusahaan efek sebagai perantara perdagangan. Tadi ketika Anda ingin membeli saham, seseorang atau perorangan atau badan mau membeli saham, dia datang ke perusahaan efek seperti ini, sejenis ini, ada Maybank, ada Bahana, ada Dana Reksa, melakukan perintah pembelian saham. Maka perusahaan efek melalui pialang membeli di bursa efek. Jadi perdagangan saham itu terjadi di bursa efek. Penyebab naik turunnya harga saham pada dasarnya banyak faktor. Faktornya bisa saja karena kondisi sebuah negara, kondisi perekonomian negara, ataupun isu-isu yang lain. Tapi pada dasarnya, kalau melihat dari perbandingan jumlah investor, saat ini jumlah investor di pasar modal ada 500.000 sekian. Sedangkan lokalnya adalah sekitar 490 ribuan dan asingnya sekitar 10 ribu. Nah, yang membedakan kedua ini memang lebih banyak lokal dibandingkan dengan asing. Namun, kalau dari sisi uangnya, memang yang asing punya dana di Indonesia sekitar 2.000 triliun, sedangkan lokalnya cuma 1.000 triliun. Artinya kalau asing lagi keluar dari pasar modal, pasar pasti anjlok. Itulah yang terjadi. Jadi kalau balik ke isu, semua isu bisa terjadi, apapun isunya. Kalau Barack Obama cenglak pun bisa, pasar saham bisa jatuh. Namun yang mesti dilihat adalah sebenarnya dari sisi dana asing yang ada di pasar modal.
Untuk masyarakat yang membeli saham, tinggal datang ke sekuritas company, buka akun, sama kayak membuka rekening tabungan di bank. Setelah itu menyetorkan sejumlah dana, kemudian dengan uang masyarakat bisa membeli saham. Tentunya menggunakan software yang disediakan oleh si sekuritas, yaitu